Hello guys, welcome back with Minix Rider. Halo semua. Udah lama gak nge-vlog ya? Nggak juga sih, nggak terlalu lama. Aku rasa kameranya agak terlalu ke bawah ya. Bisa jadi. Ntar ya aku berhenti dulu nyari tempat yang bahasa Manado itu bilangnya sombar. Teduh. Nah, wait. Nah ini udah nih. Oke guys, jadi ini adalah hari udah mau seminggu atau 2 mingguan setelah pengumuman social distancing oleh pemerintah ya, pusat maupun pemerintah daerah. Kalian bisa lihat sebelah kananku ini ada para petugas kebersihan ya, petugas taman ya. Di situasi seperti ini mereka masih harus tetap untuk ngebersihin dan ngerapiin tanaman ya. So, aku di sini mau cerita ya dan bahas dikit soal social distancing. Sambil ngevlog aku bakalan kasih lihat ya jalanan kota Manado. Kalau mau dihitung ini udah sekitar 10 hari setelah pengumuman social distancing oleh pemerintah, dimana sekolah-sekolah udah libur semua. Para ASN pegawai negeri sipil juga udah diliburkan ya, atau work from home, kerja dari rumah. Dan you know what, gimana ya, corona sekarang di Indonesia kan udah naik, grafiknya lumayan tinggi, bahkan persentase kematiannya itu tertinggi di dunia. Berapa 8, berapa persen, persentase ya, bukan angkanya. Kalau soal angka itu paling tertinggi di ASEAN, Asia Tenggara. Pemerintah udah kasih himbauan ke masyarakat untuk kerja dari rumah, tinggal di rumah, istirahat di rumah ya, work from home, stay at home, supaya bisa untuk menghentikan penyebarannya. Itu sangat bagus sih idenya, biar kita bisa safe ya. Dan bagi orang yang udah tertular itu, kalau dia di rumah kan dia nggak akan tularin ke orang lain. Apalagi kalau dia nggak tahu kan, dia nggak tahu kalau dia udah kena, dia nggak akan tularin ke orang lain kayak gitu. Dan itu positif banget ya rencana pemerintah seperti itu. Tapi tujuan pemerintah juga itu nggak bakalan sukses kalau nggak dipatuhin sama masyarakatnya. Nah, kalau masyarakatnya bahasa Manado kabal kan, itu pasti agak susah ya untuk aplikasi di lapangan. Tapi sekali lagi tetapi emang ada beberapa pekerjaan yang bisa untuk ngikutin arahan pemerintah seperti social distancing ya. Jadi anak sekolah, pegawai negeri sipil itu mereka bisa untuk social distancing, tinggal di rumah, ataupun perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan kerja dari rumah ya, WFH. Nah kayak gitu. Kurang ajar kan, coba lihat mobil tadi, bahaya banget. Untung si Datsun depan ini ngalah. Agak terganggu ya pembahasannya ya. Nah tapi problem di lapangan ini yaitu bagi para pekerja yang bukan ASN, yang bukan anak sekolah, yang bukan perusahaan yang udah menerapkan WFH. Contoh aja karyawan swasta ya, hampir semua mereka masih kerja sekarang. Dan contohnya gue kok gue sih, aduh, maksudnya contohnya aku ya, masih kerja saat ini guys. Dan ini bukan sebuah pilihan tapi keharusan ya. Karena kenapa? Karena emang belum ada kebijakan dari perusahaan untuk emang harus stay at home. Ini contoh aku. Bagaimana dengan orang-orang yang contoh ya, buruh lepas, pekerja harian lepas, atau apa ya? Ntar ya, aku mau coba mengatasi kontainer depan. Aduh, besar banget, harus hati-hati. Wait. Run. Got it. Oke. Contohnya ya,
buruh lepas atau buruh harian, pedagang kecil, pedagang pasar ya, karyawan rumah makan, apalagi ya, tadi petugas taman guys, petugas kebersihan. Itu mereka adalah pekerjaan-pekerjaan yang emang udah harus di lapangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka mau nggak mau harus lakuin. Kata kasarnya sih, kalau nggak kerja nggak makan ya, kayak gitu. Nah, ini PR untuk pemerintah menurut aku ya. PR bagi pemerintah, agar contoh ini disuruh untuk kerja di rumah, tapi bagaimana pemerintah menjamin kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok masyarakat yang tinggal di rumah, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah guys. Ya oke lah, untuk karyawan swasta, untuk mereka yang berkecukupan ataupun mereka yang udah punya tabungan, mereka bisa bertahan kira-kira 1 bulan lah, oke. Not a problem, right? Tapi bagaimana mereka yang cuma dapat duit di hari itu, misalnya dapat duit hari ini 50.000 misalnya, atau 100.000 ya, untuk makan hari itu doang. Jadi bagaimana mereka yang cuma dapat, contoh aja ya, pekerja transportasi kayak supir angkot, supir Grab atau Gojek. Nah itu yang harus kita pikirkan bersama guys ya, karena semua orang pasti kok dengerin ya social distancing. Mereka mau kok, aku juga mau banget guys. Tapi bagaimana itu pemerintah bisa menjamin ya, contohnya menjamin pengusaha supaya mereka bisa tetap survive kan, pengusaha agar bisa tetap survive. Karena ini pasti, apa sih istilahnya ya, untuk menyeimbangkan cash flow ya, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Bayangin aja kalau pengeluaran udah besar tapi pendapatan gak ada. Nah itu dia, itu gimana caranya kita pikirkan bersama ya. Karena kayak pengusaha, perusahaan-perusahaan itu kan, itu bukan cuma soal pengusahanya, tapi pengusahanya itu memperkerjakan orang-orang yang banyak, karyawan swasta, petugas keamanan, petugas kebersihan, OB. Nah mereka juga itu penuh sih, mereka juga itu kan butuh penghidupan dan kebutuhan pokok ya, seperti itu. Biasanya sih macet banget kalau pagi. Nah ini sepi, bagus lah, masyarakat udah sadar kok. Tapi PR-nya ya bagaimana untuk masyarakat yang mau nggak mau harus kerja, dan itu harus bisa dicarikan solusi bersama ya, pemerintah, masyarakat, sama pengusaha juga. Oke, biar semua bisa aman, sentosa, damai, dan terfasilitasi. Seperti itu. Ya kayaknya sekian dulu videonya ya. Udah banyak aku ngomong, capek juga ya ngomong ya sambil bawa motor ya. Semoga badai ini cepat berlalu ya, corona, COVID-19. Kita semua bisa melewati ini, tetap kuat, tetap semangat. Mari bantu pemerintah, mari bantu aparat medis guys. Mereka berjuang di sana, mereka lebih dari pahlawan saat ini ya. Mereka itu lebih dari superhero yang selalu dan sering kalian nonton di film atau di kartun ya. Mereka lebih dari pahlawan. So, Tuhan pasti buka jalan kok, pasti. Kita yakin, percaya aja. Tapi tetap pakai hikmat, tetap berusaha menjauhi keramaian, menjauhi hal-hal yang bisa bikin kita bahaya ya. Ya, kita pasti bisa kok. Oke, terima kasih udah nonton video kali ini. Tetap semangat tamang-tamang semua. Pasti Manado, Indonesia, seluruh dunia akan dipulihkan secepatnya. Tetap kuat, berdoa untuk para tenaga medis ya. Tetap semangat. See you in the next video. Phoenix Rider. Dadah, bye-bye.